Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha ketar-ketir. Jadi guys, baru-baru ini Donald Trump mengatakan kalau gue mau, gue bisa menghancurkan Iran dengan sekejap. Gue bisa menghancurkan Iran dengan nuklir. Wow, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump mengatakan seperti ini? Apakah Donald Trump serius atau tidak? Kemudian, di Konoha, kalau saya perhatikan itu ya, sudut pandang media di Konoha itu berbeda jauh dengan media yang ada di luar negeri. Media yang ada di luar negeri itu mereka menyoroti tentang harga minyak, kemudian situasi Selat Hormuz dan sebagainya. Ya, media-media di luar negeri itu nggak pernah ngurusin hubungan antara Donald Trump dengan Paus misalnya, nggak ada, itu nggak diurusin. Kemudian Donald Trump berantem dengan wartawan misalnya, gitu nggak ada ya. Jadi media yang ada di Konoha itu berbeda gitu ya. Warga Konoha itu selalu melihat sesuatu hal yang tidak penting gitu. Apa sesuatu hal yang tidak penting seputar Donald Trump tapi dikritisi atau disukai oleh warga Konoha, apa itu? Yaitu file Epstein. Jadi file Epstein ini kan sebenarnya nggak terbukti secara ilmiah ya. Kalau terbukti secara ilmiah, nggak mungkin pemerintah Amerika membiarkan Donald Trump. Itu secara logis ya. Tapi kita kan nggak berpikir secara logis. Karena zaman sekarang kan maraknya AI, kita nggak tahu mana video asli, mana video bohongan ya kan. Kalau video-video yang di internet itu benar, maka FBI, CIA, dan sebagainya, mereka nggak akan membiarkan Donald Trump berkeliaran. Kenapa? Karena FBI dan CIA itu mereka punya teknologi kok mendeteksi AI ya kan. Masa mereka nggak mendeteksi ya? Kemudian selain file Epstein, yaitu hubungan Donald Trump dengan Paus gitu ya, kemudian dengan Netanyahu ya, dikabarkan berantem ya, dikabarkan macam-macam ya. Kemudian baru-baru ini Donald Trump dikabarkan berantem dengan wartawan. Padahal mereka cuma debat biasa aja, diskusi gitu. Tapi warga Konoha sengaja membesar-besarkan. Kenapa? Karena kebencian terhadap Donald Trump. Kenapa mereka membenci Donald Trump? Apakah karena Donald Trump itu kuat? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Iran, saya tidak berpihak pada Amerika. Saya benar-benar netral. Saya melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi gini guys, warga Konoha mengatakan bahwa Donald Trump itu jahat. Itu dari sudut pandang warga Konoha. Tapi menurut keyakinan saya, Donald Trump itu nggak sejahat yang kita bayangkan. Kalau dia jahat, dia akan membombardir Iran dengan nuklir. Justru karena dia bisa menahan diri, karena dia tidak jahat, maka dia tidak membombardir Iran. Ini berkali-kali saya mengatakan ya, ini susah saya jelaskan sama warga Konoha. Karena apa? Karena mereka sudah kepalang benci dengan Donald Trump. Donald Trump itu punya kesempatan untuk menghancurkan Iran, tapi dia memilih tidak menghancurkan. Itu artinya sebenarnya yang juru damai itu siapa? Ya Donald Trump. Bayangkan kalau misalnya nih ya, Presiden Iran itu punya kesempatan membombardir Amerika. Misalnya nih, kita balik ya, Iran punya B2 Spirit misalnya. Lalu B2 Spirit ini lalu lalang di langit Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Presiden Iran atau pemimpin Iran akan melakukan itu? Yup, akan menghancurkan Amerika. Tapi permasalahannya kan mereka nggak bisa. Kenapa? Karena teknologi Amerika yang sangat canggih. Itu permasalahannya. Nggak bisa. Bukan berarti nggak mau, tapi nggak bisa, nggak mampu. Nah, sementara kan Donald Trump kan mampu. Karena dia punya segalanya gitu ya. Punya B2 Spirit, ya, punya senjata yang sangat mutakhir ya. Punya hulu ledak nuklir dan sebagainya. Ya, tidak hanya satu, tapi ribuan hulu ledak nuklir. Tapi Donald Trump tidak mau lakukan itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Donald Trump tidak melakukan? Apakah karena dia juru damai gitu? Kemudian, selain itu,
Ternyata blokade daripada Amerika di Selat Hormuz ini sangat-sangat luar biasa, guys. Sangat-sangat efektif mencekik ekonomi Iran. Jadi ibarat berantem, strategi daripada Iran sekarang ini menggunakan kuncian gitu ya. Dikunci, Iran itu dikunci, guys. Blokade itu kan mengunci. Ibarat ya pertandingan Smackdown misalnya dikunci, guys. Iran itu dikunci oleh siapa? Donald Trump. Sehingga Donald Trump berpikir daripada kita menyerang Iran lebih baik kita mengunci gitu ya. Kemudian ada satu lagi fakta yang jarang dibahas, tapi fakta ini tidak disukai oleh warga Konoha. Warga Konoha akan membenci Amerika kalau saya bongkar fakta ini. Kemudian fakta ini akan bikin warga Konoha ketar-ketir, kejang-kejang, kelanjutan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, sebenci-bencinya kita terhadap Amerika, sebenci-bencinya kita terhadap Donald Trump, baru-baru ini ternyata militer Amerika bekerja sama dengan militer Konoha, guys. Wow, gila. Sebenci-bencinya kita dengan Donald Trump, tapi militer kita itu masih di bawah ketiak Donald Trump. Itu menurut keyakinan saya. Militer yang saya maksud itu militer Konoha ya, bukan militer Indonesia ya. Nggak ada urusan dengan militer Indonesia, tapi militer Konoha ya. Itu masih di bawah ketiak militer Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena militer Amerika itu lebih hebat, lebih jago. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya nggak nasionalis. Jadi di Konoha itu nasionalis itu artinya membenci Amerika. Ya membenci Israel. Jadi kalau kita netral, kita dianggap abu-abu gitu ya, dianggap nggak konsisten gitu ya. Jadi kalau kita nggak membela Amerika, maka kita akan dianggap tidak nasionalis. Jadi warga Konoha itu berpikir bahwa Iran itu adalah bagian daripada provinsi Konoha, padahal Iran nggak peduli dengan Konoha. Buktinya apa? Buktinya kapal tanker Pertamina ditahan juga tuh. Nggak ada bedanya kita dengan negara-negara lainnya. Ya, nggak ada istilah harga kawan, nggak ada. Nggak ada itu, guys. Ya, kemudian selain itu yang jarang dibahas itu ternyata menurut dugaan saya kapal-kapal Amerika itu bebas berkeliaran dari Konoha, bebas berkeliaran lewat dari Konoha, maksudnya dari Selat Hormuz, bukan Selat Hormuz, sorry, Selat Malaka, bebas berkeliaran tanpa dicegat oleh tentara Konoha. Kenapa? Karena Amerika itu sangat kuat, lagi-lagi sangat kuat gitu ya. Jadi kalau Amerika itu menerjunkan kapal induk, mereka lewatnya dari Selat Malaka. Apakah kita bisa memajaki? Nggak bisa. Jadi baru-baru ini Pak Purbaya mengatakan lebih baik kita memajaki Selat Malaka. Nggak bisa, karena apa? Karena Singapura nggak mau, Malaysia nggak mau. Ya kalau dipajaki kan, itu kan jadi permasalahan ya. Karena ada perjanjian internasional. Semua selat yang ada di dunia ini ada perjanjian internasional. Seperti Selat Hormuz misalnya. Sebenarnya Iran itu melanggar, guys. Melanggar hukum internasional. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa Iran itu nggak melanggar hukum internasional, mereka justru melanggar ya. Kemudian mereka membombardir tetangga mereka gitu ya. Seperti Qatar, Dubai, dan sebagainya. Jadi Iran itu seperti memperbanyak musuh gitu. Ya. Dan yang lebih fatalnya lagi, ya, tanpa kita sadari pemerintah kita itu mau nggak mau ya, pemerintah Konoha itu mau nggak mau harus bekerja sama dengan Amerika, karena Amerika itu penguasa dunia. Bahkan kita tuh lebih berpihak kepada Amerika daripada Iran. Buktinya apa? Buktinya beberapa tahun yang lalu pasukan Iran pernah hampir bekerja sama dengan pasukan Konoha, latihan bareng lah gitu ya. Nah ketika ada Amerika di situ, Amerika mengatakan nggak boleh, Iran nggak boleh ikut. Sehingga apa? Sehingga Iran yang awalnya mau nyampe ke perairan Konoha, balik ke Iran. Itu semacam dendam bagi negara Iran terhadap Konoha. Tapi kita nggak nyadar itu kan. Kenapa? Karena kita tuh lebih
berpihak pada Amerika. Kenapa kita berpihak pada Amerika? Apakah ini tindakan tepat atau enggak? Yep, ini tindakan yang sangat jenius. Kenapa? Mau nggak mau ya kita harus berpihak pada Amerika. Kalau kita nggak berpihak pada Amerika, ya kita akan dikacangin gitu. Ya kita akan diganggu terus gitu. Kenapa? Karena yang menguasai dunia ini kan Amerika. Kalau misalnya mengatakan, oh kok Amerika jahat banget, kok mereka segitunya, ya kita kan melihat dari sisi negatifnya gitu. Kita nggak pernah melihat dari sisi positif Amerika. Amerika justru salah satu donatur terbesar di Gaza. Tapi ini nggak jarang dibongkar guys. Karena kita melihat sisi negatifnya aja gitu. Kalau kita jadi penguasa dunia seperti Amerika, apakah kita lebih brutal daripada Amerika? Bisa aja kita lebih brutal kan, tanpa kita sadari. Ya, cuman kita berada di bawah sehingga kita ngata-ngatain Amerika jahat gitu. Jahat itu relatif guys. Dari berbagai sudut pandang, ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Kita bisa aja jahat di mata orang Timur Leste kan. Tapi lagi-lagi saya katakan ya penjajahan itu relatif, kejahatan juga relatif ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya warga kuno itu kan banyak tuh ngata-ngatain Amerika gitu. Yang Amerika itu negara preman gitu ya. Bahkan Donald Trump dikata-katain preman internasional gitu. Guys, kalau kita punya kesempatan menguasai dunia, kita juga mau kok, iya kan? Kalau kita punya nyali gitu ya, nyali preman, kita bisa kok. Tapi permasalahannya kita nggak mampu, coy. Nggak mampu. Ya, nggak ono ya. Kita nggak bisa. Karena kemampuan kita, SDM kita memprihatinkan, ya. Gimana coba SDM kita bagus dikritik ya, sedikit langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Ya kemudian kalau saya kritik konten-konten hantu misalnya, konten konspirasi, konten-konten yang nggak mendidik, pasti banyak nanti yang ngata-ngatain. Kok nggak mau ngurusin orang lain? Ya justru saya nggak bisa memajukan negara kita ini sendirian gitu. Justru di negara maju itu di Amerika itu nggak laku konten hantu-hantu, konten konspirasi itu yang bikin kita bodoh gitu, tanpa kita sadari. Kalau kita pengen seperti Amerika, kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Amerika itu masyarakat pembaca. Mereka suka konten-konten edukatif, bukan konten-konten horor, bukan konten-konten konspirasi dan sebagainya. Tapi kalau saya kritik konten-konten konspirasi, konten horor, konten-konten nggak jelas, konten sampah, pasti saya akan dikata-katain sok ngurusin orang lain gitu. Jadi susah, jadi negara maju itu susah guys. Kalau saya sendirian bisa memajukan Konoha, nggak jadi masalah. Kan maju itu kan bareng-bareng. Ya nggak ada sejarahnya ya suatu negara itu bisa jadi negara maju karena satu orang, nggak ada. Harus bersama-sama, together. Ya nggak bisa sendiri-sendiri. Sama seperti Amerika. Kenapa Amerika maju? Karena mereka maju bersama-sama, bukan maju sendiri-sendiri. Nggak ada sejarahnya tuh Amerika bisa jadi negara maju kalau mereka sendiri-sendiri. Tapi karena mereka bersama. Jadi itu fakta pahit atau pil pahit yang perlu kita telan bulat-bulat. Ya, sebeji-bejinya kita terhadap Amerika, kita sangat butuh Amerika. Kalau Amerika mengembargo Konoha, maka akan ada puluhan juta karyawan yang kehilangan lapangan kerja. Karena apa? Karena ya, target ekspor kita ke Amerika itu banyak banget. Mitra dagang kita nomor 2 terbesar itu adalah Amerika. Tapi kadrun-kadrun yang ada di Konoha, orang-orang yang tolol di Konoha nggak memikirkan ini. Ya mereka memikirkan kebencian-kebencian mereka terhadap Amerika, ya kebencian-kebencian yang tidak berdasar karena Amerika membantu Israel, lalu kita membenci Amerika. Jadi warga Konoha itu pengen Konoha itu seperti Suriah, Afghanistan gitu. Hancur berantakan. Itu kan yang dipengen kadrun-kadrun Konoha sehingga mereka membenci Amerika. Jadi guys, ya kalau kita pengen seperti Amerika, mampu nggak? Ya mau nggak kita melakukan seperti orang Amerika? Amerika itu penguasa dunia karena apa? Karena mereka perang dunia kedua menang gitu. Kita gimana? Boro-boro menang perang dunia kedua ya, perang melawan Belanda kita kalah gitu. Tapi kita membanggakan bambu runcing itu kan yang kalian membanggakan bambu runcing itu. Ya, entah kenapa gitu ya kita bisa percaya bahwa bambu runcing berhadapan dengan kapal tanker gitu. Sorry, berhadapan dengan senapan bisa menang gitu. Menang dari mana? Coba menang dari Hong Kong. Ya ada, bambu runcing itu ada, tapi ya itu terlalu signifikan. Enggak terlalu signifikan. Itu cuman ya pelengkap aja gitu ya.
jadi sejarah-sejarah superhero gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silahkan simpulkan sendiri. Kalau saya berpihak, saya tidak jujur. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih telah memahami. Saya kaum intelektual, salam regional.